perlu saya sampaikan, kita perlu berhati-hati kalau ada saudara kita, orang tua, simbah yang sedang sakit. Jangan sampai kemudian kita tergiur dengan tulisan ruqyah. Karena sekarang ini perdukunan pun menggunakan istilah ruqyah. Banyak praktek perdukunan yang pelangnya juga ruqyah. Jadi jangan sampai kemudian kita tertipu mau ruqyah tetapi ternyata prakteknya praktek perdukunan. Baik, maka jangan sampai kemudian kita hanya melihat kepada pecinya atau surbannya atau sarungnya. Karena peci bisa dibeli di mana-mana, surban pun bisa dibeli di mana-mana, sarung juga bisa. Tetapi yang harus kita lihat proses ruqyahnya benar atau tidak. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, termasuk Imam Nawawi juga mengutip hal ini, bahwa ruqyah itu harus terpenuhi 3 hal. 1, hendaknya dengan firman Allah, antakuna bikalamillah, hendaknya dengan firman Allah, au bi asma'ihi, atau dengan namanya, au bi sifatihi, atau dengan sifatnya, atau dengan doa-doa yang maksur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dengan bahasa Arab atau bahasa apa saja yang yufhamu maknaha, yang bisa dipahami maknanya. Artinya diucapkan dengan bahasa yang kita bisa mendengarnya. Jadi kalau ruqyah itu tidak komat kamit, tetapi dibaca dengan bersuara. Misalnya, wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Terdengar. Demikian pula kalau ucapan yang bahasa Jawa atau bahasa Indonesia juga terdengar. Wahai setan zalim, keluar dari tubuh saudara saya, misalnya terdengar. Wahai sel-sel yang rusak, ketika kalian mendengar firman Allah, perbaiki diri kalian, misalnya. Maka ini dengan suara yang terdengar, bukan komat kamit. Nah, ini patut dicurigai dukun, karena ruqyah harus terdengar. Kemudian juga maknanya harus bisa dipahami. Kalau terdengar tapi maknanya tidak bisa dipahami, hong wilaheng kung liwang liwong celeng gunting manggut manggut orang inang ora udut. Nah, pujo pak japu itu tidak jelas. Nah, maka itu bukan ruqyah. Nah, itu bukan ruqyah. Apalagi kalau sampai pakai mantra-mantra, nah, itu bukan ruqyah. Meskipun pakai bismillah, karena kadang mantra-mantra itu pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun matek ajianku jaran goyang, ajianku sodo lanang loro, yang disabetake gunung jugruk, yang disabetake segoro asat, yang disabetake jabang bayi tanpa bakal mati. Nah, maka itu bukan ruqyah, karena pakai mantra. Ruqyah tidak pakai mantra-mantra yang susah dipahami seperti itu. Nah, ruqyah itu dengan ayat Al-Quran, dengan nama Allah, dengan sifatnya, atau doa apa saja yang bisa dipahami maknanya. Jadi kalau maknanya tidak bisa dipahami, atau menyebut nama selain Allah, baik dengan bahasa Arab nama selain Allah itu, atau nama selain Allah itu dengan bahasa Jawa atau bahasa lain, kalau ada nama selain Allah tidak boleh. Contoh apa nama selain Allah? Misalnya menyebut apa misalnya? Nyai Roro Kidul, Nyai Blorong, apalagi Buto Ijo, Danyang Kiblat Papat Limau Pancer Kakang Kawah di hari-hari. Apa meneh? Jadi Nyai Among Kiai Among iki lho, tak sangoni ketan kolak sego golong apem. Momongan putuku aja dimomong cedak-cedak kali, aja dimomong cedak-cedak geni, momongan cedak-cedak rezeki misalnya. Jadi harus dengan bahasa yang bisa dipahami dan mintanya sama Allah, bukan minta sama yang lain. Nah, jadi kalau ruqyah itu mintanya sama Allah, bukan minta sama yang lain. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, maka kalau menyebut nama selain Allah seperti Tarqobin, Barhasin, Ikhrisa, Jinrisa, Solasun, Ya'solun, atau Yayani, Ya Syattat, Kitmir, atau yang lainnya, maka itu bukan ruqyah yang dituntunkan. Tapi memang sulit bagi kita
orang awam untuk mengetahui ini dukun atau bukan. Maka saya kasih tip, kalau ingin tahu dia dukun atau bukan, tanya padanya, apakah, kalau sudah tua manggilnya Simbah ya, apakah Simbah bisa melihat setan yang ada di rumah saya atau yang ada di tubuh saya? Nah, kalau masih muda biasanya apa? Kalau tua Simbah. Kalau orang dalam tanda kutip orang pintarnya ini masih muda, nah, Mas, Pak atau Kanda. Baik, maka bisa tanya kepadanya, apakah Anda melihat setan yang ada di tubuh saya atau di rumah saya? Kalau dia bilang bisa melihat, maka itu dukun, karena peruqyah secara syar'i tidak bisa melihat setan, tidak bisa melihat bangsa jin. Allah berfirman, fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah tidak menampakkan yang gaib kepada seorang pun. Jadi kalau dia mengaku melihat yang gaib, yakinlah bahwa dia adalah dukun. Itu cara paling mudah untuk membuktikan dia dukun atau bukan. Jangan tanya Anda dukun apa peruqyah. Jawabnya peruqyah nanti. Tapi tanya saja, ngelihat enggak? Ini di rumah saya ini yang menghuni apa saja. Kalau dia kemudian bilang, oh yang di pojok ini putih besar, kalau yang di tengah anak kecil, kalau yang di sebelah kiri itu rambutnya hitam panjang, kalau posisi di belakang rumah itu kepalanya gede, taringnya panjang, gegirisi. Nah, kalau sudah bercerita seperti itu, pastilah dia dukun. Maka jangan ragu lagi untuk mengurungkan berobat kepadanya. Karena Allah sudah berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Bahwasanya iblis, jin dan pasukannya mampu melihat manusia dari suatu tempat yang manusia tidak mampu melihat mereka. Jadi kata Al-Qur'an, manusia tidak mampu melihat bangsa jin. Maka kalau demikian tidak usah atau berobat kepada mereka yang mengaku melihat bangsa jin. Jelas itu perdukunan. Baik Bapak dan Saudara, apalagi misalnya tanya kepadanya, apakah bisa mentransfer penyakit? Nah, kalau dia bilang bisa, maka itu juga dukun. Apakah bisa ruqyah jarak jauh tanpa media telepon atau seluler? Dia mengatakan ya, itu juga dukun. Apalagi mengatakan jenengan mangkundur mengke kula ruqyah jarak jauh. Nah, itu pasti dukun. Jadi mudah untuk membuktikannya. Atau dia minta syarat-syarat tertentu dengan hari-hari tertentu. Oh, ini bisa diobati tapi harus malam Selasa Kliwon misalnya. Maka kalau minta begitu-begitu, maka itu juga dukun. Jangan ragu-ragu, tinggalkan. Karena kita jangan sampai maunya ruqyah tapi malah ketemu dukun. Demikian pula kalau kemudian dia atraksi kebal senjata, maka itu juga dukun. Manusia normal kalau kena senjata ya rusak, dibacok ya mempan. Kalau dibacok ora popo, itu kalau tidak sulap ya dukun. Karena manusia normal kalau dibacok ya terluka. Baik. Dan masih banyak ciri-ciri yang lain. Ini bukan kajian ruqyah, jadi hanya sekilas saja.